Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Saya Ikhwan Jufri, SHI, sebagai Ketua Dewan Pembina Rumah Tahfidz Shiratal Mustaqim, sekaligus Ketua Umum di Sahabat Foundation. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 rumah tahfidz yang kami bina yang saat ini sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Ada 3 tempat di Rumah Tahfidz Sejiwa Makassar, Rumah Tahfidz Raja Wali, dan Rumah Tahfidz Takalar. Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan hadir rumah tahfidz yang keempat. Dan rumah tahfidz yang keempat ini adalah rumah tahfidz yang sangat luar biasa. Ini adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. 4 tahun lalu kami menerima tanah wakaf dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sudah kami bersihkan, kami sama-sama doakan, dan kami berharap mudah-mudahan suatu ketika nanti akan hadir rumah tahfidz di tempat itu. Masya Allah, wa ma fa'al. Demikianlah Allah berkehendak. Allah hadirkan orang-orang saleh, Allah hadirkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Perusahaan yang baik, perusahaan yang menjadi pionir di dalam kebaikan-kebaikan. Mandiri Syariah, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas semua kebaikan-kebaikan untuk membantu kami mewujudkan cita-cita mulia, menghadirkan rumah tahfidz, rumah singgah, markaz dakwah, dan markaz kebaikan-kebaikan di dalamnya. Insyaallah tempat ini berada di Desa Pangkabinanga, Bokolu, Kabupaten Goa. Kurang lebih berjarak sekitar 20 menit dari Kota Makassar. Kita akan tiba di sana. Insyaallah, mudah-mudahan dengan kebaikan semua hamba-hamba Allah, kami mengajak, menyeru, mari sama-sama kita mewariskan kebaikan-kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang wafat, 3 hal yang akan mengantarnya. Yang pertama adalah amaluhu, amal-amalnya. Yang kedua adalah maluhu, hartanya. Dan yang ketiga adalah ahluhu, yaitu keluarganya. 2 akan kembali pulang ke rumah. Harta dan keluarganya akan meninggalkannya seorang diri berkalang tanah di dalam kuburan. Tinggallah amal-amal saleh yang akan menemani kita. Hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu membangun rumah tahfidz ini bukanlah perkara yang mudah kecuali oleh orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena inilah yang akan kita wariskan. Hari ini mungkin kita bukan seorang hafiz Quran. Hari ini mungkin kita masih belajar membaca Quran. Tetapi suatu ketika setelah rumah tahfidz ini berdiri, insyaallah kita akan tempatkan 10 orang setiap tahun, dan kita targetkan dalam 1 tahun itu 10 anak yang mukim di sini akan hafiz Quran. Dibayangkan dalam 1 tahun 120 orang hamba-hamba Allah, anak-anak tak, generasi tak, pewaris tak, yang mendoakan kita insyaallah. Kita akan didik dan besarkan mereka dengan kebaikan-kebaikan Quran. Dan tentunya ini adalah best legacy, warisan terbaik yang diwariskan oleh perusahaan terbaik, yaitu Bank Syariah Mandiri. Terima kasih atas seluruh dukungan, atas seluruh support, atas seluruh kebaikan-kebaikan. Semoga Allah meringankan tangan, meringankan hati, meringankan jiwa kita untuk terpanggil memenuhi panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tahfidz yang sama-sama kita bangun, yang sama-sama kita bina, yang kita jadikan sebagai niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
kelak akan menjadi syafaat, di mana tidak ada pemberi syafaat kecuali syafaat Al-Quran dan syafaat amal-amal saleh yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin, "Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin." Salah seorang hamba Allah yang dahulunya sibuk bekerja, lupa membaca Quran, terkadang kesiangan dalam salatnya, tiba-tiba di alam kuburnya ditinggikan derajatnya, dimuliakan, dibukakan baginya pintu-pintu surga. Dia sampai terheran-heran dan terkaget-kaget. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kenapa Allah mengampuniku dan memberikan kebaikan yang begitu luas dan banyak hari ini? Ternyata setelah kita membaca tafsir dalam surah Yasin ini, Ibnu Katsir menjelaskan, "Hadza bi istighfari auladik." Ini adalah istighfarnya anak-anakmu. Anak ada dua. Yang pertama anak biologis dan anak ideologis. Anak biologis yang kita lahirkan itu akan menjadi doa-doa kita. Dan yang kedua adalah anak ideologis. Anak yang kita wariskan yang bukan dari rahim istri kita, bukan dari keturunan kita, tapi karena kebaikan-kebaikan kita, lahir mereka yang memiliki ideologi, religi. Lahir di antara mereka anak-anak yang memiliki keimanan yang kokoh. Lahir di antara mereka anak-anak yang pandai membaca Quran. Ana al-lail wa atrafan nahar. Sepanjang malam, sepanjang siang, yang dia bawa adalah Al-Quran. Yang dia pegang adalah Al-Quran. Setiap huruf, setiap ayat, setiap surah, setiap juz akan menjadi kebaikan Bapak Ibu sekalian. Akan menjadi amal jariah ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Semoga Allah mudahkan kita. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita, berbagi, membesarkan dan meninggalkan jejak kebaikan di dunia sampai di akhirat. Barakallahu fikum. Ikhwan Jufri, Ketua Umum dan Dewan Pembina Rumah Tahfidz Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.